Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat wabarakatuh. Healthy, selamat siang bersama dengan Puri di sini dari Podcast Boy, Podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Kali ini dalam rangka Hari Gizi Nasional yang ke-65, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh sahabat saya, rekan kerja saya yang juga ahli gizi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, dan beliau juga adalah salah satu dari pengurus Persatuan Ahli Gizi Indonesia, cabang Boyolali. Kita sambut the one and only Mbak Sawitri Nurhandayani, Sarjana Gizi. Halo. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Sawitri? Baik, sehat, Baik, alhamdulillah. sehat ya. Selamat Ya. Hari Gizi Nasional ya. Ya, terima kasih. Iya. Kali ini kita akan dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-65. Nah, kenapa ini Hari Gizi kok selalu diperingati? Mungkin para sobat healthies kan penasaran ya. Iya. Kok diperingati terus tiap tahun ini, kenapa Hari Gizi ini? Oke, jadi begini ya Sobat Healthies, di sini memang saya mewakili dari DPC Persagi Boyolali ya. Iya. Ya, jadi dalam rangka Hari Gizi Nasional yang rutin diperingati setiap tahunnya itu setiap tanggal 25 Januari. Jadi bukan hanya di Boyolali, memang di seluruh Indonesia. nasional, Iya, betul seluruh sekali. Indonesia. Dan memang ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran dan untuk komitmen masyarakat dalam menjaga kesehatan dan gizi yang baik. Jadi Iya. serentak ya, Serentak. secara nasional. Iya. Kegiatannya tidak berupa hanya secara seremonial, Iya, tetapi betul. juga bentuk kegiatan yang lain. Iya. Mungkin untuk pengabdian ke masyarakat, Betul sehingga para sekali. healthies juga bisa ikut aktif ya, berpartisipasi dalam kegiatan itu. Iya, mungkin saya bisa menyampaikan ya, memang Hari Gizi Nasional ini merupakan momen yang penting yang dimana di sini kita melaksanakan berbagai kegiatan yang serentak. Kalau khususnya di DPC Boyolali, Persagi Boyolali ini antara lain kegiatannya memang yang pertama kampanye gizi. Jadi Ada kita kampanye gizi. betul sekali mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi yang baik dan kesehatan. Kemudian ada juga pemeriksaan kesehatan di mana kita terintegrasi dengan Fasiankes. Jadi kita konsultasi gizi. Konseling gizi. Betul sekali. Ya, jadi selain itu juga ada promosi makanan sehat. Promosi makanan sehat. Iya. Sesuai dengan konsep isi piringku ya, gizi jadi seimbang. tema di Hari Gizi ini kan Iya. untuk mengangkat temanya Pilih berkaitan makanan, dengan ya betul. pilih makanan Sehat untuk keluarga sehat. Pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Oke. Dari arti gizi itu sendiri sebenarnya apa? Nah, jadi untuk gizi sendiri, jadi mungkin banyak sekali ya dari rekan-rekan yang belum tahu sebenarnya apa sih gizi itu sendiri. Jadi nanti bisa itu ya kita sampaikan bahwa menurut Kemenkes, gizi adalah proses organisme yang menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal. Jadi melalui proses-proses yang digestif, absorpsi, transportasi, penyimpanan, betul sekali. Jadi ada metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan. Betul saja. Kemudian kalau menurut WHO itu jadi gizi merupakan suatu kondisi di mana tubuh memanfaatkan dan mencerna makanan dengan baik. Ya, jadi tujuannya untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, betul, dan bertumbuh berkembang dengan baik, tubuh bisa optimal. Ya, betul. Baik juga untuk semua orang ya, di semua siklus hidup. Ya. Oke. Dalam Hari Gizi ini tema yang dipilih itu adalah pilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Betul ya. Ya. Kenapa ini Mbak pilih ini? Jadi tema ini memang sudah ditetapkan secara nasional ya untuk menekankan. Jadi tema ini diusung untuk menekankan pentingnya kesadaran akan pemilihan makanan yang bernutrisi bagi seluruh anggota keluarga. Ya. Supaya nggak salah pilih nih ya. Iya, betul sekali. Bisa beli, tetapi terkadang pilihannya kurang pas. Pilihannya ya kurang sesuai. Apalagi untuk adik-adik yang sekarang ya, yang generasi Z ini ya. Ada lagi generasi Alpha yang terbaru. Dengan mudahnya dia bisa membeli makanan, tetapi terkadang kalau salah pilih itu tidak baik untuk kesehatan. Betul Maksudnya sekali. mungkin salah satunya adalah untuk itu. Ya. Kemudian untuk di DPC Persagi Boyolali
untuk Iya. tahun 2025 ini dalam rangka Hari Gizi Nasional ini Iya. bentuk kegiatannya yang real apa aja sih? Oh ya. Gitu. Mungkin para healthies biar tahu ya. Iya, Nanti bisa join yang di mana, kemudian bisa mengikuti mana gitu. Ya. Nah, jadi untuk Hari Gizi Nasional ini di DPC Persaki Boyolali mengadakan banyak kegiatan. Yang pertama adalah kita mengadakan webinar nasional. Oke. Temanya adalah memilih makanan sehat untuk remaja. Oh ya, ya, fokus difokuskan ke remaja. remaja ya. Iya. Kemudian itu akan dilaksanakan di sekitar bulan Maret. Bulan Kemudian Maret, yang ya. kedua ada podcast ya, podcast untuk edukasi masyarakat bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali. Oke. Kemudian yang ketiga ada dialog interaktif. Oh, Jadi ya. istilahnya ngos-ngosan, Ngos-ngosan. santai. Ya, istilahnya ngos-ngosan. Ya, begitu. Ngobrol santai. Rekan-rekan Persaki juga. Kemudian yang keempat Nanti mengabdi di masyarakat. ngos-ngosan ini siapa saja yang akan terlibat di situ? Oh, itu ada rekan-rekan kita dari puskesmas dan dari rumah sakit. Oke. Ya, gitu. Mungkin Kemudian apa ada pihak masyarakat atau tokoh yang lain? oh iya, kita mengikut sertakan kader kesehatan dan juga ada itu ya, ada Ibu Balita atau Ibu Balita ya, juga. oke ya. Oh, Jadi iya. memang Jadi ada. para healthies nanti bisa mengikuti ya dari Iya, kegiatan betul ini. sekali. Kemudian yang terakhir kita pengabdian masyarakat yaitu edukasi di SMA dan sederajat. Jadi kita bersama-sama mungkin dengan berbarengan dengan kegiatan aksi bergizi yang ada di sekolahan tersebut. Oke, jadi integrasi kegiatan dan dilakukan secara serentak atau masing-masing? Kita sesuai dengan daerahnya masing-masing ya, ada di wilayah. Ada lokusnya? Ya, wilayah utara, wilayah selatan nanti berbeda tergantung nanti jadwal masing-masing dari rekan-rekan Persaki. Sudah ada jadwalnya. Sudah ada jadwal. Nanti bisa kita infokan ya melalui Iya. Instagramnya Persaki Boyolali. Para healthies jangan lupa ini follow kami ya. Jangan lupa follow ya di sini. Iya. Oke. Sobat healthies pasti juga akan bertanya-tanya ini. Iya. Apa toh yang dimaksud dengan makanan yang bergizi itu? Oh ya, jadi makanan bergizi itu merupakan makanan yang berisi semua zat gizi yang penting dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Catatannya adalah semua zat gizi dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh. Tidak kurang dan tidak lebih ya. Oke. Nah, seberapa penting makanan bergizi untuk keluarga ini? Iya. Jadi begini ya, keluarga itu merupakan nilai terkecil dalam masyarakat. Iya. Jadi tentu saja perannya sangat penting ya. Sangat penting dalam membentuk kebiasaan dan pola makan sehat. Karena apa yang dilakukan di keluarga itu membuat kita terbiasa sampai tua. Iya. Ya, sampai tua. Kalau kita dari kecil udah senang makanan yang manis-manis, tentu saja sampai tua akan terbiasa. Punya risiko juga ya. Betul sekali. Dan mengubah perilaku itu adalah hal yang paling sulit. Karena butuh kesadaran. Harus kesadaran yang luar biasa dari pribadi setiap orang ya. Oke, dan itu mulai dari bayi hingga orang dewasa. Jadi membutuhkan makanan bergizi yang imbang untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Oke, jadi catatannya adalah gizi yang seimbang. Jadi supaya keluarga ini menerapkan pola gizi yang seimbang. Betul. Dari seluruh anggota keluarganya, baik itu dari yang masih anak-anak sampai dengan lansia. Karena kebutuhannya akan berbeda. Jadi harus seimbang gitu ya. Oke. Nah, bagaimana ini caranya supaya para healthies ini bisa menyiapkan makanan yang bergizi yang baik untuk keluarganya? Oh ya. Jadi untuk menyiapkan makanan bergizi itu mudah sekali ya caranya. Yang penting pilih makanan yang beragam. Beragam itu tidak harus mahal, Mbak Puri ya. Kita bahan lokalnya banyak ya. Jangan membayangkan kalau harus macam-macam banyak, itu enggak. Jadi pola makan harus mencakup yang terpenting itu karbohidrat kompleks. Ada karbohidratnya kompleks. Protein yang berkualitas. Proteinnya berkualitas. Kemudian lemak sehat. Dan buah dan sayur. Nah, sekarang nih teknik mengolah makanannya. Iya, itu supaya sehat, supaya baik, itu bagaimana? Ketika kita sudah memilih bahan makanan yang baik, tentu saja sayang sekali kalau kita mengolahnya juga salah. Jadi kalau teknik mengolah makanan itu, jadi yang pertama hindari pengolahan yang berlebih. Jadi memasak makanan dengan proses yang berulang-ulang. Karena kita harus mengolahnya dengan cara yang sederhana supaya bisa mempertahankan nutrisinya. Contohnya dengan direbus, dikukus, kemudian dipanggang, atau hindari menggoreng yang berlebihan. Gitu ya. Jadi hindari juga pemasakan yang diulang-ulang, dipanasi yang berkali-kali itu juga ya. Itu kan merusak nilai gizinya juga kan.
yang tidak baik untuk Ya, kesehatan. jadi contoh ketika makanan itu sudah direbus, masih diolah lagi, ditumbuk, kemudian digoreng lagi. Seperti contohnya ya, contoh seperti French fries ya, Iya, kentang goreng itu pengolahannya secara berulang-ulang. digorengnya berkali-kali. Iya, berkali-kali, dan itu ada lagi yang dibekukan dulu, nah, baru digoreng. Nah, gitu. Begitu ya. Ya, jangan lupa untuk cermat membaca label. Nah, itu yang penting para healthies. Jadi kita harus cermat membaca label makanan, Ya. bukan membaca label harganya ya. Ya. Jadi penting untuk membaca label makanan. Harga juga penting sebenarnya ya. Penting ya, tapi jangan dilupakan untuk Iya. yang label Iya. untuk nilai gizinya seperti Betul. itu. Kemudian Kemudian tanggal. kandungannya, Iya, tanggal tanggal kadaluarsanya. Hmm. Terlebih kalau untuk kandungan nilai gizi itu yang lebih diperhatikan adalah tadi ya, berarti kadar Iya. gulanya, Garam, garamnya iya. berapa, kemudian lemaknya berapa. Ya, Iya. tapi kebanyakan untuk makanan kemasan itu kalau garam itu ditulis dengan natrium. Natrium. Ya. Ya, para healthies Kalau ini ya, ya. gula nanti tulisannya sukrosa Sukrosa. atau Iya. fruktosa mungkin ya. Iya. Ya. Yang gula Beberapa sedikit. ada yang seperti itu. Jadi memang harus itu ya, banyak-banyak Selain membaca. tadi ya, selain yang sudah disampaikan Mbak Sawitri tadi, Iya. itu apa lagi? Oh ya, jadi kita jangan lupa untuk mengontrol porsi makan. Ya, Ya. porsinya ya, Porsi makan harus disesuaikan dengan usia. usianya. Ya, jadi untuk bayi, Beda ya. remaja, dewasa, lansia akan itu berbeda. berbeda. Oke. Ya. Selain itu ada lagi? Jadi jadwalkan makan yang teratur. Kalau misalnya sehari makan 3 kali, itu usahakan di jam yang Sama. Iya, betul. Begitu juga dengan kita melatih pemberian makan untuk anak ya. Betul sekali. Kalau Ya. tidak salah harus diterapkan dari awal. Diterapkan dari sejak dini. Sejak dini. Iya. Ya, terkadang kan ada kita lihat ibu-ibu sore hari sudah beri makan malam untuk anaknya, Iya. gitu ya. Jadinya nanti di tengah malam anaknya rewel nih, Iya, karena lapar lapar. ya. Iya. Makan malamnya yang terlalu dini diberikan. Iya, oke. Sore hari jamnya snack tapi diberikan Makan, Jadi iya. jadwal makan memang harus Diperhatikan. diperhatikan ya secara teratur. Betul. Kemudian tadi Mbak Sawitri menyebutkan ada sumber karbohidrat kompleks, ada protein yang berkualitas, Ya. kemudian ada lemak yang sehat, yang baik untuk keluarga. Nah, itu apa aja? Ya, Contohnya. jadi untuk karbohidrat kompleks ya Mbak Puri, itu dari beras merah, contohnya bisa dari, jadi kita makan nggak hanya nasi ya. Iya. Jadi yang paling bagus itu memang karbohidrat kompleks itu beras merah, Beras kemudian merah, ya. penggantinya bisa kentang Bisa dan kentang. jagung. Semua ada ya. Iya, Mudah jadi kita dapatkan. ya itu adalah bahan makan penukar dari nasi, Dari bisa nasi. kentang atau Atau jagung. jagung ya. Nah, untuk yang protein, Oh iya. Protein bisa juga dari telur Mhm. atau ikan, mm-mm, tahu, tempe itu juga termasuk iya, protein. nabati dan hewani. Iya, Oke. oke. Selain itu untuk yang lemak sehat, ya, untuk lemak sehat bisa dari alpukat, kemudian Alpukat. kacang-kacangan itu Oke. bisa kacang mete ya, Heeh. kemudian dari minyak itu minyak kelapa dan minyak zaitun. semuanya Begitu. mudah kita dapatkan. Mudah Dan didapatkan. ada di sekitar kita. Iya. Iya, gitu. Nah, kemudian ini ya, teknik pengolahan makanan seperti merebus, Ya. kemudian mengukus atau memanggang Ya. itu akan lebih dianggap untuk lebih disarankan Ya. gitu daripada digoreng. Itu kenapa? Ya, betul sekali. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, mungkin ya tadi sedikit Ya, saya sampaikan. Jadi dengan teknik pengolahan masakan dengan cara merebus, mengukus, dan memanggang itu bisa mempertahankan kandungan nutrisinya. Oke. Jadi mengurangi asupan lemak jenuh dan kalorinya, Iya. kemudian mencegah pembentukan senyawa berbahaya. Iya. Kemudian mengurangi resiko penyakit karena ketika digoreng tentu saja akan menambahkan lemak dalam makanan tersebut. Oke, ini para healthy ada mendapatkan tips ilmu baru juga nih ya, Iya. yang mungkin belum terbiasa dengan mengolah makanan dengan selain digoreng. Ya. Iya. Kemudian cara mengontrol porsi supaya sesuai dengan keluarga. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, kita bisa mengontrol porsi makan itu dengan konsep isi piringku. Oh, isi piring. Ya, Mungkin jadi- para healthy juga udah pernah lihat, Iya. pernah dengar juga ya. Ya, saya kira Betul. teman-teman sudah, sobat healthies pasti sudah paham mengenai isi piring karena Iya. memang kita gencar sekali melakukan baik itu di sekolah-sekolah ya, Iya. ataupun Di media sosial di juga. medsos banyak Iya. sekali. Nanti bisa searching mengenai isi piringku. Jadi Iya. memang itu bagaimana porsi yang tepat
perbandingan yang tepat ketika kita mengonsumsi makanan, jadi mengenai karbohidratnya, Iya, untuk lauknya, 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 kemudian sayur buah itu ada takarannya. lauknya yang nabati dan hewani. Ya, Seperti itu ya. betul. Sayur dan buah harus berapa yang Ya. dikonsumsi. Kemudian kita juga harus memahami kebutuhan kalori berdasarkan usia dan aktivitas. Iya. Dan jangan lewatkan sarapan. Sarapan itu penting, terutama untuk para adik-adik yang Masih sekolah, ya, gitu remaja, ya. usia sekolah. Nah, untuk menyiapkan makan bergizi bagi keluarga ini, adakah pedoman atau referensinya yang Iya. biar Sobat Healthies ini bisa ambil untuk pedomannya? Iya. Gitu. Jadi ketika kita menyiapkan makanan bergizi itu tentu saja ada pedoman dan referensi ya. Jadi Oke. nanti bisa di searching sendiri, dibuka sendiri nanti di panduan gizi seimbang dari Kemenkes seputar prinsip isi piringku. Oke. Ya, kemudian ada situs web tentang kesehatan dan gizi Iya. atau aplikasi mobile. Oh iya. Dan ada juga buku resep makanan sehat Mbak Puri. Ada ya? Ada, nanti Oh, bisa di searching, banyak sekali dari Kemenkes sudah mengeluarkan berbagai referensi dan pedoman-pedomannya. Oke. Ya. Sobat Healthies nanti bisa ini ya, mulai searching ya Iya. dengan HP-nya masing-masing, dengan Iya. gadgetnya masing-masing. Juga untuk adik-adik yang Gen Z ya. Ya, Itu kita bisa- memang harus update ilmu ya, Update update ilmu, ilmu, ya. jangan hanya update story aja. Iya, betul sekali. Gitu. Ya. Kemudian adakah pantangan yang harus dipedomani, dipatuhi oleh anggota keluarga ini dalam menyiapkan makanan yang bergizi? Ya, sebenarnya untuk pantangan tidak ada ya, yang ada itu adalah bagaimana cara kita menggunakan makanan terutama untuk GGL, jadi GGL, gula, apa itu GGL? gula, garam, dan lemak. Ya, Ya. memang itu memang Ada ada batasan. aturannya Oh, ya, iya. ada batasan-batasan Batasannya. yang harus dipatuhi mulai Oh, iya. sekarang. Ya. Berapa itu takarannya? Iya, jadi yang belum paham, Iya. dalam sehari itu kita harus mengonsumsi gula itu maksimal 4 sendok makan. 4 sendok 4 sendok makan. Jadi Ya, gula. Jadi gula kalau, ya. ya, jadi kalau udah minum manis ya untuk apa ya, kue manis itu juga dibatasi. Itu Dibatasi. termasuk dihitung juga. Iya. Ya, kemudian untuk garam itu maksimal 1 sendok teh dalam Hanya satu 1 hari. sendok teh dalam 1 hari. Iya, Apakah coba. gorengan termasuk garam? Ayo. Itu juga masuk ya. Iya. Kemudian lemak juga. Karena makanan yang terlalu asin itu jangan digoreng terutama. Iya. Nah, ini ada minyak itu batasannya 5 5 sendok sendok makan. Maksimal Oh, gitu. iya. Jadi tadi Iya. gula 4, kemudian garamnya 4 sendok makan ya. Iya, sendok makan. Garamnya hanya 1 sendok teh dan lemak atau minyaknya hanya 5. 5 sendok makan. Ya, itu. Iya, itu pedomannya Sobat Healthy. Selain itu apalagi yang harus diperhatikan, yang Diperhatikan, harus ya. dihindari? Iya. Misalnya ketika kondisi kita memang harus memasak dengan digoreng ya, itu usahakan minyaknya jangan berlebihan. Iya, yang Kemudian pas aja ya. yang pas aja, yang secukupnya. Biar Kemudian- tidak digunakan Iya, berkali-kali. betul. Jadi karena menggunakan minyak yang berkali-kali nanti lemaknya udah jenuh. Jenuh ya. Iya. Kalau jenuh sudah tidak mau ini ya. Iya. Susah untuk Jenuh tidak aku. sudah jenuh itu sudah Iya, nggak mau, udah nggak mau. nggak mau. Iya, sebenarnya udah nggak baik untuk kesehatan. Iya. Oke. Kemudian mengolah makanan dengan teknik memasak yang salah, Iya. itu juga harus kita perhatikan ya, yang Jadi seperti tekniknya tadi ya. Karena kita bisa ini ya, lihat di sosmed yang ada di HP Iya. kita, variasi, kemudian cara memasak yang betul, tekniknya betul. seperti apa, Iya. bagaimana caranya memasak sayuran supaya vitaminnya tidak Iya. mudah hilang. Ya, Kayak sekarang gitu kan? ya banyak sekali kita bisa melihat di akun-akun Iya. TikTok atau Iya. di Reels ya, itu kan banyak Iya. sekali cara memasak yang sehat, itu banyak sekali. Kan kita pun masih terus gitu ya. Iya. Ya, Iya. kemudian terakhir Mbak Puri, Apa itu? hindari ultra processed food. Nah, itu Itu Sobat memang Healthies. sedang itu ya kita Iya, galakkan. kita galakkan. Jadi ultra processed Jadi food. ultra processed food ini yang memang tidak disarankan sebenarnya. Iya, Iya. iya. Jadi Itu makanan apa yang yang ultra processed food itu? iya, jadi ultra processed food adalah makanan yang diolah dan diproses secara panjang dan menggunakan bahan tambahan. Nah, itu Bahan tambahan makanan ya, baik Iya. itu pewarna, pewarna. pemanis, Oke. pengenyal. Contohnya apa? Ya,
pengemulusi ya, sekitar contoh kita, ya, ya. contohnya kita sosis. Nah, sosis, Itu. kemudian ham itu yang ditaruh di sandwich ya, Oke. itu di tengah-tengah itu ya, hamburger itu. Iya. Kemudian keripik kentang, Iya. itu prosesnya berulang-ulang. Berulang-ulang. Kemudian minuman berkarbonat Nah itu. dan es krim. Nah. Ya, itu sebenarnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Dan tidak banyak juga kan. Iya, karena memang kalau es krim itu kan pengolahannya memang membutuhkan pengemulsi, jadi memisahkan atau menyatukan minyak dan air. Iya, Sehingga gitu. terjadilah es krim yang begitu Iya. menarik perhatian, menggoda. Iya. Ya, Itu juga boleh sih, tapi tinggi, ya. iya betul boleh, tapi harus dibatasi gitu. Itu para sobat healthies. Nah, dampak yang terjadi jika dalam sebuah keluarga ini mengkonsumsi makanan yang bergizi tidak ya atau kurang dalam menyiapkan makanan yang bergizi, ini apa sih dampaknya gitu? Oke, jadi misalnya suatu keluarga itu tidak mengonsumsi makanan bergizi, tentu saja mempunyai dampak yang negatif ya. Contohnya kalau kurang bergizi, nanti bisa putra-putrinya atau mungkin yang sudah lansia terutama ya, itu mengalami malnutrisi kekurangan gizi ya. Kemudian kalau terlalu berlebihan, berlebihan itu menyebabkan obesitas dan penyakit metabolik. Ya. Selain itu apa lagi? Kemudian bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh. Tentu saja kalau gizinya tidak optimal bisa gampang sakit ya. Jadi kekebalan tubuhnya menurun. Dan yang terakhir mungkin bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak, terutama balita. Nah, itu yang penting. Karena balita ini kan masih harus fokus ya. Iya. Masuk terutama di bawah usia 2 tahun, masih dalam 1000 hari pertama kehidupan. Golden age-nya yang harus diperhatikan. Ya. Sobat Healthy, sebelum ditutup ya, kita tutup dalam bincang-bincang kita ini, mungkin Mbak Sawitri akan menyampaikan pesan-pesan untuk kita semuanya. Monggo Mbak Oke, ya, Sobat Healthy, setelah panjang lebar kita berbincang-bincang dengan Mbak Furi ya, memang banyak yang kita bincangkan itu bagus semua, jadi penting semua ya. Tapi yang perlu diingat, yang sekarang memang lagi tren di masyarakat dan di jajanan-jajanan di luar sana, baik itu terutama untuk yang dibeli oleh anak-anak kita, itu biasakanlah mengkonsumsi real food. Atau mungkin disingkatnya asli. ASLI. Asli ya. Jadi ASL itu yaitu makanan yang A alami, S sederhana, L lokal, dan I imbang. Gitu. Asli ya. Iya, asli. Alami, sederhana, lokal, dan imbang. Iya, betul. Terima kasih banyak Mbak Sawitri atas bincang-bincangnya di hari ini ya. Semoga apa yang kita perbincangkan ini bermanfaat untuk Sobat Healthies di rumah. Hari ini kita dalam rangka makan Hari Gizi Nasional yang ke-65, kita memilih tema makan bergizi untuk keluarga sehat gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di podcast Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.